Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Nur Syifa dengan NPM 221506131. Di sini saya akan menjelaskan konversi nilai framework web framework dosen PJ-nya yaitu Pak Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang udah sesuai dengan konversi mata kuliah tersebut. Di sini saya membuat sebuah web application itu menggunakan web dengan framework React. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari web application saya yang saya buat menggunakan web frameworknya itu React dan untuk backend-nya itu menggunakan Firebase. Jadi di sini terdapat landing page yang sudah terdapat routingnya ya, udah ada routingnya untuk beranda nih. Terus ada about us, terus ada program, terus FAQ, dan yang terakhir ada testimonial. Nah, di web application saya ini juga sudah saya hosting atau deploy. Jadi web ini bisa dijalankan secara online oleh semua user. Nah, ini landing page-nya yang sudah kami buat. Ini saya jelaskan dulu web saya ini adalah web relawanku, di mana web relawanku ini berfungsi untuk orang-orang yang ingin membantu Indonesia ketika menerima musibah. Misalkan yang bencana yang dekat ini itu tuh kan ada banjir ya di Bandar Lampung. Nah, itu dengan web relawanku ini kita bisa membantu warga yang terkena bencana alam dengan donasi atau dengan aksi. Jadi bisa menjadi relawan. Menjadi relawan itu kita membantu dengan aksi atau dengan donasi. Di sini juga bisa kita mendonasikan uang. Nah, di sini ada landing page-nya ya untuk web saya relawanku. Ini landing page dan terakhir ada footer-nya juga. Nah, ketika sudah tertarik, mari kita login. Nah, di menu login ini juga ada dua ya, login bagi yang udah punya akun atau bisa sign up. Nah, sikap ini ketika kita belum mempunyai akun. Nah, kalau misalkan saya, ini kan saya udah memiliki akun ya, jadi kita login aja. Kita login langsung. Nah, ini ketika sudah login, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini tuh terdapat beranda ya dengan awalan gambar yang terdapat slidernya. Terus di sini juga telah diimplementasikan AI. Jadi AI di sini tuh berguna untuk viewersnya, di mana viewersnya ini bisa terus bertambah jika kita mengklik suatu artikel. Jadi web saya ini benar-benar web application yang sudah terdapat AI-nya. Salah satu AI-nya ini, dan nanti saya akan menjelaskan AI lainnya. Nah, ketika ini artikelnya, misalkan kita ingin membantu erupsi gunung berapi ya, ketika diklik, itu langsung ke detail donasi. Kita mau ngedonasiin untuk gunung berapi ini, gitu. Ini detail donasi erupsi gunung berapi. Ini kayak ada paragraf terkait itu ya. Terus juga di beranda ini terdapat artikel populer. Jadi artikel populer ini itu juga jadi yang sangat agak sulit juga ya. Jadi ini nomor satunya ini, nomor duanya ini. Karena yang paling ditampilkan di sini adalah yang dari viewersnya ini. Selanjutnya ada artikel. Artikel ini di mana semua artikel itu ada. Dan di semuanya itu udah terdapat footer ya. Jadi footer dari apa? Dari landing page tadi sama footer yang udah login itu berbeda.
Nah, ini ada 6 artikel di mana semuanya itu eh kayak untuk kita membantu jadi relawan atau bakti aksi. Di sini juga terdapat button. Buttonnya itu yang sudah kategorinya udah di ini ya, udah tuh jadi 4 kan. Terus kalau pencet sosial tuh bener-bener yang sosial ini. Jadi kategorinya ini udah dikategorikan semua. Dan ini terdapat border ya. Bordernya itu sudah hidup semua. Terus di sini ada donasi. Ini ketika kita nggak mau aksi, kita hanya mau mendonasikan. Ini ada donasi. Misalkan ini pengen pengen donasi kemana gitu. Nah ini misalkan kita pengen donasi ke solidaritas bantu banjir dan longsor. Ini kan misalkan orang-orang yang terkena banjir, misalkan di Bandar Lampung. Tuh, ini, nah ini adalah detail donasinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bla bla bla. Terus ketika kita apa kita tertarik untuk mendonasikan jadi donatur, jadi pencet ini donasi sekarang. Terus kita bisa pilih itunya nilainya mau berapa, 20.000 misalkan atau 200 bisa semua ya. Bisa diklik semua, 100 bisa lanjutkan pembayaran. Terus ini donasi sekarang. Nah, ini kenapa belum ada? Karena kami belum mencantumkan ya mau dikirim ke m-banking di mana gitu, belum ada tokennya juga. Berarti cuma sampai sini doang webnya. Selanjutnya di sini terdapat relawan. Relawan ini juga ketika kita nggak bisa membantu melalui duit, jadi kita tuh membantu melalui aksi. Jadi kita langsung terjun langsung ke itunya, bencananya gitu. Misalkan ini juga semua button di sini tuh kategorinya hidup semua ya. Jadi kita bisa mau bantu misalkan yang bencana alam, berarti 2 ini. Terus mau bantu yang sosial, mau bantu yang lingkungan, mau bantu yang edukasi gitu. Ini semua juga semua. Nah, misalkan kita mau aksi turun langsung ke banjir, kita pencet. Nah, di sini ada detail relawan. Nah, ini juga ada informasinya di mana untuk itunya dan ini ada benefitnya ketika kita melakukan aksi ya. Jadi mendapat sertifikat, pengembangan soft skill, pengalaman baru. Nah, ketika kita pengen bantu di Palu ini banjir dan kita pengen jadi relawan aksi, kita daftar sebagai relawan dan di sini ada form pendaftaran. Isi formnya langsung kirim. Ketika kita sudah mengirim formnya ini, itu langsung ada di kegiatanku. Jadi kegiatan kita. Nah, ini dia Indonesia Siap Siaga. Ini kenapa sudah ada kegiatan? Karena saya sudah mendaftar ya. Sebelumnya saya sudah mendaftar dan ini terdapat kegiatan saya, kegiatankunya ini ketika diklik. Nah, ini terdapat langsung presensi, di mana ini presensi untuk mendapatkan sertifikat. Ketika kita klik hari pertama sampai keempat nih, semuanya ada sertifikat, kita klik. Nah, ini ada pengisian ya, data diri itu untuk dapat sertifikatnya. Selanjutnya ada FAQ. FAQ di sini berfungsi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi ini bisa diginiin juga untuk mempermudah tanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan. Ada footernya juga. Terus ada tentang kami. Tentang kaminya bersama satu donasi dan aksi pada satu waktu. Nah, ini tentang relawanku, penjelasan web ini, apa itu relawanku, tujuannya juga, ada panduan-panduannya, dan ada galerinya yang kita sudah beraksi. Yang ada aksi di relawanku ini galerinya dan memiliki foto leader ya. Dan ini lagi-lagi ada footer. Dan yang menarik lagi di web aku ini ada notifikasi. Notifikasi karena kita sudah login. Notifikasi terima kasih udah bergabung. Dan yang paling uniknya lagi di sini ada chatbot. Di webku ini terdapat chatbot. Udah sangat lengkap dengan AI-nya juga yang bisa chatbot ini ngejawab pertanyaan user secara mandiri gitu. Jadi kalau misalkan user ada pertanyaan tentang apapun di web aku nih,
web saya ini itu bisa ditanyakan di chatbot ini karena ini chatbotnya sudah diintegrasikan dengan OpenAI. Misalkan kita di sini tanya nih chatbotnya, apa itu relawanku? Nah, ini karena kita pakai yang gratis ya, API gratis, jadi bisa ada jawaban, bisa juga dia enggak. Nah, ini dia relawan adalah sebuah platform. Nah, ini dia bisa ngejawab langsung ya. Nah, AI-nya ini itu tuh kami menggunakan API dari OpenAI. API OpenAI-nya kami ambil itu tuh gratis ya, guys. Gitu. Dan terakhir itu ada saran dan kritik. Saran dan kritik ini tinggal isi aja, isi formulir dan untuk aplikasi ini. Terus di sini juga terakhirnya ada profile. Di mana profilnya juga kita sudah bisa change image. Tuh udah bisa ya guys untuk eh mengganti profile. Ini saya nggak mau menggantinya. Terus tinggal kalau misalkan udah semua kita bisa logout. Nah, langsung masuk ke fitur admin. Admin ini hanya diperuntukkan oleh kami para developer untuk eh, mengisi artikel dan juga segalanya. Admin itu untuk pengisian di apa API. Jadi ini udah terintegrasi dengan Firebase. Di sini ada dashboardnya, ada artikelnya ada 6, kegiatan donasi 6, kegiatan relawan 6, pengguna aja ada 16. Nah, di sini artikelnya ini udah CRUD ya guys, udah CRUD di mana CRUD itu eh, bisa digunakan untuk mengedit C. C-nya itu tuh eh, CRUD di sini bisa mengedit, edit artikel. Kita penasaran dulu. Saya lupa arti CRUD. Kan create, read, update, dan delete. Nah, betul di sini langsung saja kan di sini bisa CRUD nih kata saya di create create itu kayak mendapatkan bisa di create itu bisa create read update delete. Nah, berarti create itu menambahkan dan ini bisa bertambah kalau misalkan kita pencet tambah ini. Nih, tuh tambah artikel bisa ya. Terus read bisa nih kebaca read update ini update-nya kita misalkan ini mengedit ini langsung ini delete-nya ini tuh. Ini saya nggak mau ngutak-ngatik ya guys, karena kalau diutak-atik nanti berantakan. Terus donasi juga semuanya udah ada CRUD-nya juga, ini bisa ditambah, ini bisa ngedit, terus bisa dilihat juga, dihapus, terus ada relawan. Relawan juga, oh ya, semua fitur di sini tuh udah menggunakan kategori yang bisa di ituin semua ya guys, dipencet-pencet. Terus ini ada relawan juga. Yang tadi yang ditampilin di ini di user itu relawan kan. Di sini juga sudah menggunakan ini. Terus juga ada invoice. Nah, invoice ini status transaksinya bakal kelihatan di sini. Status transaksi dan terakhir itu ada klien. Dan di sini kita bisa tahu nih siapa aja yang udah masuk ke web kita dan bergabung, udah login gitu, udah mendaftar. Nah, ini ada kliennya. Nah, ini saya nih tadi user saya yang saya loginin. Terakhir 13 Desember saya ngebuatnya. Nah, gitu. Oke, ini web application saya sangat sesuai dengan eh ini kita ya.
mata kuliah kita yaitu web framework di mana membuat web menggunakan framework. Di sini saya sudah membuat web application dengan framework React. React dan kita akan menelusuri bagaimana sih codingannya sekarang. Baik, ini dia codingannya menggunakan ini saya anuin dulu ya. Ini menggunakan React. Nah, ini kan ada public SRC. Ketika kita buka SRC-nya, di sini terdapat komponen, page, root, sama service. Nah, service ini generatif AI yang kita pakai yang tadi untuk chatbot, ya kan? Terus di sini ada app-nya utamanya di app router. Nah, ini nih routernya nih. Nah, ini app router. Landing page, private, admin. Nah, kita masuk ke komponen. Komponennya banyak banget ya guys. Di sini ada admin, ada user komponennya. Nah, ketika kita buka admin itu ada artikel klien yang tadi sudah saya tunjukkan kan, dashboard. Terus ada donasi, invoice, kegiatan. Terus di sini ada layoutnya juga, ada navbar admin, sidebar. Terus ada usernya juga tuh semua. Ada artikel, data artikel, beranda, home, chatbot, donasi, FAQ, kegiatanku, footer, landing page nih. Semua-semua ini dimasukkan, ini juga page-nya ada landing page, login, sign up ini. Nah, semua-semua ini dimasukkan ke routes atau di routing ya guys. Semua-semua ini jadi bisa keklik. Jadi ada admin routersnya juga. Nih, ini untuk admin routingnya begini. Terus ada app, routers, private routes, sama private routes. Ini untuk di eh apa user semuanya ada ini nih, ada login, sign up, data artikel, artikel, home, donasi, data donasi, input donasi, banyak banget guys, banyak banget. Pokoknya semua yang di ini deh, semua yang tadi saya tampilkan di user. Nah, ini semua yang ditampilin di admin. Nih, kegiatan relawan admin tambah kegiatan itu kan. Nah, ini saya membuatnya menggunakan hmm, frameworknya itu React dan itu framework CSS-nya itu kami menggunakan Tailwind. Jadi lihat ininya ya nih, patch JSON-nya. Nah, ini kami menggunakan apa? Nih Google Generative AI. Terus ada Axios untuk menghubungkan dari API-nya. Terus ada Firebase untuk backend-nya, penghubungan backend. Terus di sini ada React DOM, Icon, Recruiter DOM. Ada kami juga menggunakan Justin untuk eh, autentifikasinya. Itu dan kami menggunakan React Fit. Sudah begitu saja. Nah, ini ada Tailwind config karena kami di sini CSS-nya segala-gala untuk apa tuh mewarnai, mewarnai atau membuat web ini jadi bagus itu menggunakan Tailwind ya, framework Tailwind CSS. Dan saya akan menunjukkan GitHub-nya ya, GitHub dari tugas saya ini.
Nah, ini sudah ya guys GitHub-nya. Ini dia hasil GitHub-nya. Nah, ini dari komponen sama kayak tadi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.